Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Asep selaku dosen pengampu nalar kritis dan retorika. Perkenalkan, saya selaku moderator memandu jalannya presentasi pada hari ini dengan judul Berani Tidak Populer Perlawanan Terhadap Tekanan Sosial di Era Viral. Nah, tema ini kami angkat sebagai bentuk refleksi kritis terhadap realitas sosial saat ini, di mana media sosial dan budaya viral kerap membentuk standar penerimaan, popularitas, dan bahkan nilai diri seseorang. Dalam kondisi tersebut, keberanian untuk menjadi diri sendiri, meski tidak populer, menjadi sebuah sikap sosial yang penting sekaligus menantang. Oke, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Muhammad Irfan Sadim. Saya Syifa Limar. Saya Unaisa Zahra. Saya Muhajir Taufan. Oke, boleh di next. Nah, adapun materi pertama yaitu bentuk tekanan sosial yang akan dipaparkan oleh Syifa Limar. Untuk Syifa Limar dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bentuk tekanan sosial. Jadi, di era digital dan media sosial saat ini, popularitas ini seringkali menjadi ukuran nilai diri, di mana banyak orang itu merasa harus selalu ikut tren, mengikuti arus, dan menyesuaikan diri agar tidak dianggap berbeda gitu. Nah, kondisi inilah yang melahirkan berbagai bentuk tekanan sosial yang seringkali itu tidak disadari, tetapi sangat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Nah, melalui materi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa berani tidak populer ini bukanlah kelemahan, melainkan bentuk perlawanan terhadap tekanan sosial di era viral. Nah, di sini yang pertama ada FOMO atau fear of missing out, yaitu rasa takut tertinggal informasi, takut tertinggal pengalaman atau tren yang sedang populer saat ini. Nah, di media sosial sendiri kita tuh terus disuguhi oleh unggahan orang lain yang terlihat aktif, produktif, dan sebagainya. Nah, hal ini tuh sering membuat kita merasa harus ikut semua tren, ikut semua challenge atau apapun itu, supaya kita tuh nggak terlihat kurang update atau tertinggal. Nah, namun dampaknya ini cukup serius, di mana FOMO itu bisa memicu stres, kecemasan, atau keputusan yang terburu-buru, seperti melakukan sesuatu bukan karena kebutuhan pribadi, melainkan karena tekanan dari lingkungan. Nah, dalam konteks ini, berani tidak populer itu berarti mampu berkata tidak pada hal-hal yang sebenarnya tidak relevan dengan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, di sini ada takut dinilai. Takut dinilainya oleh orang lain. Banyak individu itu merasa khawatir berlebihan terhadap komentar, terhadap kritik, atau penilaian publik terhadap dirinya, terutama di ruang digital. Dan akibatnya, seseorang itu menjadi ragu untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda karena takut dikritik, takut diserang, atau mungkin takut dibully. Dan dampak dari tekanan itu adalah terbatasnya kebebasan berekspresi, di mana individu itu cenderung menampilkan citra yang aman-aman aja atau berpura-pura gitu demi diterima oleh lingkungan. Nah, dalam kondisi ini, keberanian untuk tidak populer berarti berani menjadi diri sendiri, meskipun pendapat kita itu tidak selalu disukai oleh banyak orang. Lalu yang ketiga ada konformitas, yaitu kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan perilaku atau pendapat mayoritas. Contohnya, ikut tren viral di media sosial meskipun sebenarnya kita tuh nggak suka atau nggak setuju sama trennya. Nah, konformitas ini sering dianggap sebagai cara termudah untuk diterima secara sosial. Namun dampaknya adalah hilangnya keautentikan diri sendiri. Individu itu jadi sulit berekspresi gitu.
Oleh karena itu, berani tidak populer dapat dimaknai sebagai upaya mempertahankan nilai dan prinsip pribadi di tengah dominasi opini masyarakat mayoritas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari tekanan sosial. Nah, pada bagian ini tuh kita bisa melihat bahwa tekanan sosial ini tidak berhenti hanya pada dorongan untuk ikut tren, tetapi membentuk rantai dampak yang saling berkaitan, di mana tekanan sosial ini seringkali dimulai dari lingkungan sekitar atau media sosial, lalu berkembang menjadi kecemasan, berujung pada hilangnya identitas, dan akhirnya itu menghasilkan perilaku ikut arus. Nah, di sini yang pertama, tekanan sosial, di mana muncul ketika lingkungan atau media sosial ini secara tidak langsung memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan norma atau tren tertentu, di mana kita tuh merasa harus gitu mengikuti apa yang sedang populer agar enggak dianggap aneh gitu. Lalu yang kedua di sini ada kecemasan. Tekanan sosial yang terus-menerus itu tuh bisa memicu kecemasan, seperti rasa takut dinilai, takut tidak diterima, atau takut ketinggalan gitu. Nah, kecemasan ini tuh seringkali nggak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental dan cara seseorang itu memandang dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, hilangnya identitas, di mana kecemasan ini berlangsung lama. Seseorang itu mulai menyesuaikan diri secara berlebihan demi diterima oleh lingkungan. Nah, perlahan batas antara siapa diri kita sebenarnya dan apa yang diharapkan orang lain ini menjadi kabur. Dan pada tahap ini, individu itu bisa kehilangan identitas, nilai, dan prinsip dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ada perilaku ikut arus. Dampak akhirnya adalah ikut arus, di mana individu ini mengikuti apa yang sedang populer meskipun hal tersebut tuh bukan pilihan pribadi dia, dan perilaku ini tuh sering dianggap wajar, padahal sebenarnya nunjukin bahwa tekanan sosial ini tuh udah ngendaliin pilihan dan juga tindakan seseorang. Nah, maka melalui bagian ini, kita tuh dapat memahami bahwa berani tidak populer merupakan bentuk perlawanan terhadap rantai tekanan sosial tersebut. Dan dengan berani menolak ikut arus, seseorang itu dapat menjaga kesehatan mental, mempertahankan identitas diri, dan membuat keputusan yang lebih sadar. Oke, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Siva atas pemaparannya. Selanjutnya ada mengapa berani tidak populer itu penting. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, saya ingin mengawali dengan satu pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih kita merasa kalau menjadi mahasiswa hari ini seolah harus selalu terlihat sibuk, aktif, dan keren di media sosial, teman-teman? Nah, saat kita tidak mengunggah kegiatan, tidak terlihat aktif di organisasi, atau tidak mengikuti tren yang sedang ramai, seringkali muncul perasaan tertinggal, bahkan merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Dari situ muncul satu pertanyaan penting, teman-teman. Kenapa justru berani tidak populer itu menjadi sesuatu yang penting? Karena seringkali tanpa kita sadari, media sosial mendorong kita untuk hidup mengikuti standar dan ekspektasi orang lain, bukan berdasarkan nilai, minat, dan tujuan hidup kita sendiri. Disinilah keberanian untuk tidak populer menjadi relevan, bukan untuk penutup diri dari pergaulan, bukan juga untuk merasa paling benar, melainkan untuk tetap jujur pada diri sendiri di tengah tekanan sosial yang semakin kuat. Dan hari ini kita akan melihat mengapa sikap itu penting, terutama bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, yang pertama ada media sosial dan krisis autentisitas. Nah, sebagai mahasiswa, hampir setiap hari kita bersentuhan dengan media sosial. Kita melihat teman-teman aktif di organisasi, ikut lomba, tampil di berbagai kegiatan, lalu membagikannya di Instagram atau TikTok, teman-teman. Nah, tanpa sadar, muncul pikiran, kok hidup mereka kelihatan lebih berhasil dari gua ya? Yang akhirnya
kita mulai membangun citra, kita ikut kegiatan bukan karena benar-benar tertarik, tapi karena takut terlihat pasif. Kita memamerkan pencapaian agar dianggap produktif, padahal belum tentu itu mencerminkan diri kita yang sebenarnya. Pada titik ini, media sosial tidak lagi menjadi ruang ekspresi, melainkan berubah menjadi panggung pencitraan. Otentisitas perlahan memudar karena kita lebih sibuk memenuhi ekspektasi orang lain daripada mengenal diri sendiri. Yang kedua ada berani tidak populer sebagai kesadaran diri. Nah, disinilah makna berani tidak populer itu menjadi sangat penting. Mengapa? Karena berani tidak populer bukan berarti antisosial atau menolak kritik, teman-teman. Sikap ini adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan keberanian berkata, ini bukan jalanku. Misalnya, ketika kita melihat tidak mengikuti tren organisasi tertentu karena ingin fokus pada akademik atau pengembangan diri yang lain, mungkin kita dianggap kurang aktif, kurang gaul, atau tidak ambisius. Padahal sebenarnya kita sedang membuat keputusan sadar berdasarkan nilai dan tujuan kita pribadi. Dan itu bukan kelemahan, justru itulah kedewasaan, teman-teman. Yang ketiga ada autentisitas lebih tahan lama daripada popularitas. Nah, ini benar banget nih, teman-teman. Popularitas di kampus maupun di media sosial sifatnya itu sementara. Hari ini dikenal, mungkin besok bisa saja dilupakan. Sebaliknya, autentisitas membangun sesuatu yang lebih tahan lama, yaitu kepercayaan dan reputasi. Mahasiswa yang konsisten, jujur, dan bertanggung jawab mungkin tidak terlihat menonjol di media sosial. Namun, dosen mengenalnya, teman-temannya mungkin mempercayainya, dan lingkungannya menghargainya. Nilai seperti ini jauh lebih berarti daripada sekadar dikenal banyak orang tetapi mudah dilupakan. Nah, menjadi diri sendiri memang tidak selalu ramai, tetapi dampaknya jauh lebih panjang, teman-teman. Yang terakhir adalah dampak psikologis lebih tenang dan fokus. Nah, ketika kita berhenti menggantungkan harga diri pada jumlah likes, views, dan komentar, hidup terasa lebih ringan, teman-teman. Kita tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial. Fokus kita mungkin saja bergeser ke proses belajar, berkembang, dan mengenali potensi diri kita sendiri. Kesehatan mental pun di situ mulai lebih terjaga karena kita tidak terus-menerus merasa kurang akibat standar palsu yang ditampilkan di dunia digital. Oke, mungkin sekian dari saya. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi melawan tekanan sosial yang akan dibacakan oleh Sausan. Untuk Sausan dipersilakan. Oke, selanjutnya itu ada strategi melawan tekanan sosial. Nah, seperti yang rekan saya bilang, tekanan sosial itu adalah kondisi ketika seseorang terdorong untuk menyesuaikan perilaku dan pilihannya dengan lingkungan sosial, terutama kelompok mayoritas, agar bisa diterima dan tidak dinilai negatif oleh orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, tekanan sosial itu sering terjadi secara tidak disadari. Banyak individu yang akhirnya mengikuti kebiasaan atau pilihan kelompok bukan karena sesuai dengan dirinya sendiri, tetapi karena merasa itu adalah pilihan yang paling aman untuk diterima. Jika hal ini terus berlangsung, individu bisa kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar individu mampu menghadapi sehat. Nah, strategi tiga, yang pertama adalah sadari, evaluasi, dan berani menolak. Yang pertama itu ada sadari. Kesadaran ini tuh penting karena banyak individu tidak menyadari bahwa perilaku mereka ini dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti dan rekan-rekannya pada tahun 2023 yang membahas konformitas teman sebaya pada remaja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa gaya hidup remaja seperti cara berpakaiannya, aktivitas sosial, dan kebiasaan sehari-hari itu
sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok pertemanannya. Artinya, banyak keputusan diambil bukan berdasarkan keinginan pribadi, melainkan karena tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Contohnya itu seperti kita lihat tuh sebagian besar ada yang berpakaian baju skena. Nah, sedangkan dia itu feminim. Jadi dia ingin diterima oleh kelompok tersebut, dia memakai skena juga agar diterima oleh lingkungan sekitarnya. Contoh kedua itu misalnya membeli barang sama kayak teman. Selanjutnya itu ada evaluasi, menilai apakah tuntutan sosial itu sesuai nilai pribadi. Nah, pada tahap ini individu itu mulai menilai apakah tuntutan sosial tersebut sesuai dengan nilai, prinsip, dan tujuan pribadinya. Penjelasan ini didukung juga oleh penelitian Ningrum dan Astuti pada tahun 2023 yang meneliti hubungan antara kontrol diri dan konformitas sosial. Hasil penelitiannya mereka menunjukkan bahwa individu itu dengan kontrol diri yang baik cenderung tidak mudah mengikuti tekanan kelompok yang bersifat negatif. Maka dengan kata lain, kemampuan mengevaluasi diri membantu orang untuk tidak langsung ikut arus hanya dengan demi diterima. Contohnya itu kita bertanya pada diri sendiri apakah harus ikut tren padahal tidak butuh. Jadi lebih mempertimbangkan lagi. Boleh di next. Selanjutnya yang terakhir ada berani menolak. Langkah terakhir ini adalah berani menolak tekanan sosial yang tidak sesuai dengan diri sendiri. Menolak dalam konteks ini bukan berarti melawan atau menentang lingkungan sekitar, tetapi merupakan bentuk mempertahankan identitas dan integritas diri. Nah, berdasarkan dua penelitian sebelumnya itu, dapat disimpulkan bahwa individu yang mampu menyadari tekanan sosial dan mengevaluasinya secara kritis akan lebih berani mengambil keputusan yang sesuai dengan dirinya, meskipun berbeda dari pilihan mayoritas. Sikap ini penting agar individu tidak kehilangan jati diri akibat konformitas yang berlebihan. Contohnya itu kita berani menolak ajakan teman untuk contohnya itu menolak ajakan teman untuk ikut hal yang tidak nyaman. Jadi kita jangan merasa nggak enakan untuk menolak. Kita harus berani bilang tidak untuk yang kita tidak mau. Nah, melalui strategi ini dapat melalui ketiga strategi ini maaf, melalui strategi sadari, evaluasi, dan berani menolak, individu dapat menghadapi tekanan sosial secara lebih sadar dan tetap menjadi diri sendiri tanpa harus selalu mengikuti tuntutan lingkungan. Maka sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sausan atas pemaparannya. Selanjutnya ada perspektif sosiologi yang akan dipaparkan oleh Unaisa Azahra. Untuk Unaisa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi setelah kita membahas bentuk tekanan sosial, dampaknya, dan bagaimana cara menghadapinya, sekarang kita coba melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu perspektif sosiologi. Nah, dalam sosiologi, perilaku manusia tidak pernah berdiri sendiri. Apa yang kita lakukan, cara kita berpikir, bahkan cara kita menilai diri sendiri, semuanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Tekanan sosial muncul karena adanya hubungan antara individu dan masyarakat. Disinilah identitas dibentuk, aturan tidak tertulis muncul, dan standar tentang ideal atau normal mulai terasa mengikat. Namun menariknya, di balik tekanan itu, sosial melihat adanya ruang bagi individu untuk memilih apakah ingin ikut arus atau tetap menjadi diri sendiri meski tidak selalu populer. Dan dari sini kita bisa masuk ke tiga konsep penting. Boleh di next slide? Jadi, konsepnya ada komunitas dan resistensial. Kita mulai dari identitas sosial. Identitas diri kita sebenarnya tidak terbentuk begitu saja. Ia tumbuh dari interaksi, dari komentar orang lain, dari bagaimana kita dilihat dan dinilai oleh lingkungan. Nah, media sosial memperkuat proses ini. Tanpa sadar kita sering mengukur diri kita dari jumlah likes, views, atau relate kita dengan standar yang sedang berlaku. Contohnya, saat suatu gaya hidup terlihat keren dan ramai di media sosial, kita jadi merasa perlu menyesuaikan diri, padahal sebenarnya itu bukan diri kita. Titik ini identitas geser bagi kita, soal kita ingin terlihat di mata orang lain. Nah, dari identitas kita masuk ke konformitas. Konformitas cenderung seorang untuk mengikuti tren, aturan, atau perilaku kelompok agar diterima secara sosial.
Rasa FOMO dan takut dinilai sering menjadi pemicu utama. Takut ketinggalan, takut dianggap aneh, atau takut tidak dianggap bagian dari kelompok. Nah, akhirnya banyak keputusan diambil bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena tekanan sosial. Mengikuti arus memang terasa aman, tapi jika terus dilakukan, kita bisa kehilangan arah dan suara diri kita sendiri. Nah, disinilah muncul konsep resistensi sosial. Nah, resistensi sosial bukan berarti melawan semua hal, tetapi keberanian untuk berkata, ini tidak sesuai dengan nilaiku gitu. Nah, berani berbeda, berani menolak standar yang tidak sejalan dengan prinsip pribadi, berani tidak populer. Nah, seseorang yang memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri, meski tidak selalu disukai, melakukan bentuk resistensi sosial. Dan justru disitulah kekuatan seseorang terlihat saat ia tidak kehilangan dirinya meski berada di tengah tekanan. Boleh di next. Oke, untuk kesimpulan, di era yang serba viral seperti sekarang, tekanan sosial membuat banyak harus tren diterima. Namun, popularitas tidak selalu sejalan dengan jati diri. Apa yang ramai belum tentu benar untuk kita, apa yang disukai banyak orang belum tentu sesuai dengan nilai yang kita pegang. Berani tidak populer bukan berarti menutup diri, melainkan berani hidup dengan prinsip. Berani memilih menjadi diri sendiri meski tidak semua orang setuju. Berani berjalan sesuai dengan arah yang kita yakini tanpa harus terus mengejar validasi sosial. Semoga setelah ini kita bisa lebih jujur pada diri sendiri, lebih berani menentukan pilihan, dan tidak takut menjadi versi diri kita yang sebenarnya. Karena pada akhirnya menjadi diri sendiri jauh lebih bermakna daripada sekedar terlihat populer. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Unaisa atas pemaparannya. Nah, teman-teman, dari paparan tersebut kita dapat menarik satu benang merah bahwa di tengah tekanan media sosial, keberanian untuk tetap otentik dan setia pada nilai diri sendiri menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa. Popularitas mungkin datang dan pergi, tetapi kejujuran pada diri sendiri, konsistensi, dan kesadaran akan tujuan hidup justru membentuk karakter dan masa depan kita. Semoga materi yang telah kita sampaikan tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi juga bahkan refleksi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan akademik maupun sosial. Dengan demikian, sesi pemaparan materi pada hari ini dapat kita akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemateri ini atas yang sangat baik dan sangat menarik, serta kepada seluruh teman yang sudah menjalani UAS Nalar Kritis dan Retorika. Mohon maaf apabila selama jalannya presentasi pada hari ini kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.